Halo para pecinta film, bersama Movie One, tukang spoiler film. Kali ini akan mengulas sebuah film aksi Mandarin berjudul Legend of Liu Bu yang rilis tahun 2020. Gak usah kelamaan, yuk langsung saja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan beberapa anak laki-laki yang digiring oleh pasukan ke sebuah tempat rahasia untuk dijadikan subjek tes dalam penelitian racun mematikan untuk kepentingan Dong Zhuo, penguasa saat itu. Sebagai subjek tes, anak-anak tersebut diberikan nama sesuai dengan nomor spesimennya, termasuk Yi Lubu yang pada saat itu masih bernama 19. Selama 10 tahun, anak-anak tersebut setiap hari selalu diberikan racun yang mematikan. Bagi anak yang tidak kuat, maka akan mati dan jasadnya dibuang begitu saja di hutan. Tapi tidak bagi 19. Anak ini begitu kuat, sehingga racun yang setiap hari dikonsumsinya malah membuatnya semakin kuat. Hingga pada suatu hari, sang peneliti memberinya racun paling ganas. 19 pun dipaksa untuk meminumnya. Namun setelah meminum racun tersebut, malah membuat tubuh 19 jadi sangat kuat. Tenaganya meledak-ledak, bahkan mampu memutuskan rantai ikatannya. Kemudian mengamuk sejadi-jadinya, membuat semua penjaga kalang kabut dihabiskannya, dan 19 pun berhasil kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, di tengah hutan, seorang perempuan cantik bernama Chanyi bersama kuda putihnya sedang mengambil telur burung langka untuk sebuah pengobatan. Saat hendak kembali, Chanyi menemukan si 19 tergeletak pingsan di tengah hutan, kemudian membawanya ke sebuah gua dan merawatnya hingga siuman. Di waktu yang sama, di lokasi penelitian, Dong Zhuo bersama wanita asistennya yang merupakan ketua penelitian tersebut datang menemukan semua penjaga dan subjek tes telah tewas dan hanya si 19 yang tidak ditemukan jasadnya. Dong Zhuo pun yakin jika ini adalah ulah si 19. Kemudian memerintahkan pasukannya untuk menemukan 19 hidup-hidup. Kembali di dalam hutan, 19 telah siuman dari pingsan dan anehnya semua lukanya telah hilang dengan sendirinya. Bertahun-tahun dijadikan subjek tes, membuat 19 terlihat sangat bodoh di mata Chanyi. Bahkan saking bodohnya nama pun tidak punya. Namun Yi Lubu memang sangat tampan. Kemudian Chanyi memberikannya nama Yi Lubu. Terlalu bodohnya Yi Lubu hingga ikan pun akan dimakannya mentah-mentah, tapi dihentikan oleh Chanyi. Kemudian Chanyi memanggangnya, barulah bisa dimakan. Yi Lubu sangat senang dan memakannya dengan lahap sekali. Saat sedang makan, Yi Lubu melihat seekor ular akan menggigit Chanyi. Yi Lubu langsung mendorong Chanyi hingga mereka pun jatuh berpelukan dan ular tersebut menggigit punggung Yi Lubu. Anehnya ular tersebut yang mati karena menghisap darah dari Yi Lubu. Kemudian Chanyi pun mengajak Yi Lubu ke desanya dengan menaiki kudanya. Sampai di kediaman Chanyi di desa Qingping, Chanyi memperkenalkannya pada tuannya yang bernama Baixiu yang merupakan seorang tabib. Kemudian Chanyi memberikan telur burung langka tersebut kepada Baixiu untuk pengobatan. Selesai pengobatan, Chanyi kemudian menceritakan hal aneh dari Yi Lubu, di mana saat digigit ular, ular pun malah mati. Kemudian Baixiu penasaran dan memeriksanya. Baixiu pun kaget, karena Yi Lubu masih dapat hidup yang mana tubuhnya penuh dengan ratusan racun yang kandungannya bahkan sudah sampai ke paru-paru. Darah Yi Lubu pun berwarna biru. Baixiu kemudian mengambilnya untuk diteliti dan Baixiu bergegas pergi untuk mencari penawar bagi Yi Lubu. Yi Lubu pun kemudian memeluk Chanyi sambil berterima kasih karena Chanyi sangat baik dan penuh perhatian kepadanya. Benih cinta pun mulai muncul di hati Chanyi. Sesaat kemudian, pasukan Dong Zhuo pun tiba di desa, kemudian mengumpulkan secara paksa semua warga desa dan menanyakan apakah melihat orang luar yang datang ke desa. Karena tidak ada yang menjawab, kemudian salah satu pasukan menyandera seorang anak dan mengancam akan membunuhnya. Membuat ibu anak itu pun menunjukkan rumah di mana Yi Lubu dan Chanyi tinggal. Mendengar jawaban sang ibu, pasukan Dong Zhuo pun kemudian malah membantai semua warga. Mendengar ada keributan, Yi Lubu dan Chanyi keluar. Peperangan pun terjadi. Yi Lubu melawan sekelompok pasukan Dong Zhuo. Di tengah perlawanan, kuda Chanyi datang. Kemudian Yi Lubu menarik Chanyi untuk menaiki kuda dan menyelamatkan diri dari pasukan Dong Zhuo.
Sampai di tengah hutan, Chanyi memaksa turun dan kembali ke desa untuk menyelamatkan para warga. Namun hal ini dicegah oleh Yilubu. Yilubu pun mengatakan bahwa ia memang tidak bisa menyelamatkan warga, bahkan menyelamatkan dirinya pun mungkin tidak bisa, tapi ia harus menyelamatkan Chanyi. Mendengar itu barulah Chanyi mau menuruti Yilubu untuk kembali melarikan diri. Namun saat hendak kembali menaiki kudanya, kuda itu pun terjatuh yang ternyata telah terkena panah beracun dari pasukan Dongzhuo. Tidak tega melihat kuda Chanyi menderita terkena panah beracun, Yilubu kemudian memberikan darahnya ke mulut kuda agar segera lepas dari penderitaan. Chanyi pun marah. Kemudian Yilubu langsung menggendong Chanyi untuk lari sebelum pasukan Dongzhuo tiba. Tiba pada sebuah tebing, pasukan Dongzhuo pun berhasil mengejar. Pertarungan pun kembali terjadi. Namun, Yilubu pun kewalahan dengan banyaknya pasukan Dongzhuo, hingga kemudian terdesak pada sebuah tepi jurang. Chanyi terlempar ke jurang, namun berhasil ditangkap oleh Yilubu. Saat hendak menarik Chanyi dari jurang, pasukan Dongzhuo pun menyerang Yilubu dari belakang. Menyadari situasi ini dapat membuat Yilubu tewas, Chanyi pun berniat melepaskan pegangan tangan Yilubu dan menjanjikan kepada Yilubu jika nanti diberikan umur panjang, ia akan menemuinya lagi. Kemudian Chanyi pun melepaskan pegangan tangan Yilubu, kemudian terjatuh ke jurang. Sesaat kemudian Yilubu pun berhasil ditangkap untuk dibawa ke hadapan Dongzhuo. Di hadapan Dongzhuo, asisten Dongzhuo yang ternyata juga dukun ilmu hitam kemudian mencuci otak Yilubu dan mengunci ingatannya dengan sebuah jarum yang ditusukkan ke kepalanya. Yilubu dihipnotis dengan diberikan ingatan baru jika ia adalah Lubu, anak angkat Dongzhuo dan akan selalu setia kepada perintah Dongzhuo. Bersama Dongzhuo, Lubu dijadikan sebagai jenderal perang yang sangat kuat dan kejam. Lubu berhasil menaklukkan berbagai wilayah, dan Dongzhuo pun menjadi sangat berkuasa. Di lain tempat di daerah Chang'an, Tuan Situ menemui Baeksu dan menceritakan bahwa Dongzhuo harus dihentikan karena sangat kejam. Tuan Situ pun meminta kepada Baeksu sebuah racun yang paling mematikan untuk membunuh Dongzhuo. Tapi menyadari bahwa pengamanan terhadap Dongzhuo sangatlah ketat, sehingga hal ini membuat Baeksu memutar otak. Menyadari bahwa Dongzhuo sangat terobsesi dengan wanita, maka Baeksu mempunyai sebuah ide menggunakan tubuh seorang wanita untuk meracuninya melalui aktivitas mantap-mantap. Tuan Situ pun setuju dengan ide tersebut, namun tidak tahu siapa wanita yang bersedia melakukannya. Mendengar percakapan tersebut, kemudian seorang wanita cantik tiba-tiba masuk ke ruangan dan mengajukan diri untuk menjadi alat pembunuh Dongzhuo. Wanita tersebut adalah Chanyi, yang ternyata saat terjatuh di jurang telah ditemukan oleh Baeksu yang pada saat itu sedang mencari obat. Kemudian berhasil diselamatkan dan berganti nama dengan Diao Chan. Mendengar permintaan dari Diao Chan, awalnya Baeksu menolak. Namun, Diao Chan bersikeras ingin balas dendam untuk warga desa Qingping dan juga untuk Liu Bu. Kemudian Baeksu dengan berat hati menyetujuinya. Baeksu kemudian menyiapkan racun khusus yang tidak dapat terdeteksi, kemudian memasukkan ke dalam tubuh Diao Chan. Racun tersebut akan aktif selama 7 hari. Selepas 7 hari, Diao Chan akan mati. Sehingga dalam waktu 7 hari, Diao Chan harus bisa mantap-mantap dengan Dongzhuo, karena racun tersebut menyerang melalui aktivitas mantap-mantap. Saat bersamaan di tempat Dongzhuo, Tuan Situ pergi menemui Dongzhuo dengan memberikan ucapan selamat kepada Dongzhuo atas keberhasilannya dalam memenangi setiap perperangan. Tuan Situ menawarkan sebuah hadiah, seorang wanita tercantik di desanya yang juga merupakan anak angkat Tuan Situ. Dongzhuo yang sangat terobsesi dengan wanita, kemudian penasaran dan meminta Tuan Situ untuk menunjukkan padanya. Sesuai harapan, tentu saja Tuan Situ menyetujuinya. Malam harinya, Diao Chan pergi ke kediaman Dongzhuo. Sebelum masuk ke kamar Dongzhuo, Diao Chan melalui tahap pemeriksaan. Sekujur tubuh Diao Chan diperiksa, namun tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Hingga Diao Chan pun diperbolehkan memasuki kamar Dongzhuo. Saat bersamaan, Tuan Situ menugaskan beberapa pasukan khusus untuk menggantikan pasukan penjaga kamar Dongzhuo. Di dalam kamar, Dongzhuo yang melihat kedatangan Diao Chan pun menjadi sangat bernafsu dan tak sabar ingin mantap-mantap dengannya. Namun di luar kamar,
Tiba-tiba Lubu datang hendak menemui Dongzhuo, tapi dihentikan oleh penjaga palsu yang mengatakan kalau Dongzhuo ada tamu penting. Namun Lubu yang curiga dengan panggilan penjaga yang berbeda dari biasanya, langsung menyerang penjaga palsu tersebut, kemudian masuk ke kamar Dongzhuo dan mengatakan bahwa ada pembunuh yang hendak membunuhnya. Melihat kedatangan Lubu, Diao Chan kaget kalau ternyata Yi Lubu masih hidup dan Lubu adalah Yi Lubu. Namun penasaran kenapa Yi Lubu tidak mengenalinya. Keesokan harinya, Lubu yang merasa Diao Chan ada hubungannya dengan kejadian semalam, lalu memeriksa barang-barang di kamar Diao Chan. Satu persatu diperiksa, hingga saat memegang tas parfum, kemudian Yi Lubu menghirupnya. Ternyata itu adalah parfum rahasia pemberian Baeksu untuk keamanan. Yi Lubu pun jatuh pingsan. Saat setengah sadar, Diao Chan pun menceritakan kenangannya bersama Lubu. Sedikit demi sedikit ingatan Lubu kembali pulih, dan jarum yang di kepalanya pun mulai keluar. Namun saat bersamaan, asisten Dongzhuo menyadarinya dan kembali membacakan mantra, membuat jarum tersebut kembali tertancap, dan Lubu pun kembali sadar tanpa mengingat kenangan lamanya. Lubu kemudian pergi meninggalkan Diao Chan untuk menemui Tuan Situ, untuk mencari tahu siapa sebenarnya Diao Chan. Tuan Situ pun menceritakan bahwa Diao Chan sangat membenci Dongzhuo dan ingin membunuhnya karena telah membantai seluruh warga di desanya. Kemudian memberikan pilihan kepada Lubu, yaitu membunuh dia dan Diao Chan atau membunuh Dongzhuo yang sangat kejam. Lubu pun tidak memilih keduanya, karena bagaimanapun Dongzhuo adalah ayah angkatnya. Kemudian hendak pergi meninggalkan kediaman Tuan Situ. Tuan Situ pun terus menghalanginya sambil mengatakan kalau Lubu seperti tikus. Lubu tersinggung, kemudian mendorong Tuan Situ hingga terjatuh dan meninggal. Saat bersamaan, Baeksu datang dan langsung memarahi Lubu yang kenapa tidak mengingat siapa Chanyi dan betapa kejamnya Dongzhuo yang membantai seluruh warga desa Qingping. Mendengar perkataan Baeksu yang sangat kuat, membuat kenangan Lubu pun satu persatu kembali muncul, hingga jarum di kepalanya pun akhirnya terlepas keluar, menyadarkan Lubu kembali menjadi Yi Lubu. Setelah ingatannya kembali, Yi Lubu langsung menemui Dongzhuo berniat untuk membunuhnya. Namun gagal karena dilumpuhkan dengan bubuk jerat iblis yang membuat Yi Lubu jatuh pingsan, kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk kembali dilakukan pencucian otak. Saat sang dukun hendak melakukan proses pencucian otak, Baeksu datang dan membius sang dukun, kemudian menyadarkan Yi Lubu. Baeksu menjelaskan bahwa saat ini Diao Chan atau Chanyi telah dijadikan racun untuk membunuh Dongzhuo. Hanya kandungan dari dalam tubuh Yi Lubu yang dapat menetralkan racunnya. Dan racun tersebut hanya aktif saat berhubungan, sehingga satu-satunya jalan untuk mengobati Chanyi adalah dengan berhubungan dengannya sebelum hari ketujuh, yaitu pada hari itu juga. Tapi dengan konsekuensi, Yi Lubu bisa saja mati setelah melakukannya. Yi Lubu menyanggupinya dan langsung pergi menemui Chanyi yang pada saat itu sedang bersiap untuk menjalankan aksinya mantap-mantap dengan Dongzhuo. Saat Chanyi keluar kamar, Chanyi langsung disambut dengan Yi Lubu, kemudian membawanya pergi, tentunya untuk mantap-mantap. Tentu saja bukanlah, tapi untuk menyelamatkan nyawa Chanyi. Dongzhuo yang tahu Diao Chan telah kabur bersama Lubu, langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Sampai di sebuah lembah, Yi Lubu melakukan aksi penyelamatan nyawa Chanyi. Penyelamatan pun berlangsung dengan sangat epik. Selesai aksi penyelamatan tersebut, datanglah pasukan Dongzhuo. Pertempuran pun kembali terjadi. Namun kekuatan Yi Lubu tampak seperti manusia normal. Saat hampir kalah, Chanyi pun berhasil dibawa pasukan Dongzhuo kembali ke hadapan Dongzhuo. Namun tidak disangka, ternyata Yi Lubu berhasil membalikkan keadaan dan berhasil membunuh pasukan Dongzhuo. Kemudian Yi Lubu pergi menemui Dongzhuo untuk menyelamatkan Chanyi dengan membawa kepala pasukan Dongzhuo. Yi Lubu pun bertarung melawan pasukan pengawal Dongzhuo dan berhasil menang. Selanjutnya, 1 lawan 1 dengan Dongzhuo. Pertarungan berakhir dengan dimenangkan oleh Yi Lubu. Kemudian seluruh pasukan Dongzhuo pun langsung bertunduk hormat kepada Yi Lubu. Di saat bersamaan, Tuan Situ yang tadinya telah disangka mati muncul secara tiba-tiba di hadapan Chanyi. Kemudian langsung berniat untuk menyandera Chanyi. Karena Tuan Situ menyadari jika Chanyi berada di tangannya,
Yelubu akan mudah dikontrol dan diperintah untuk kepentingan peperangan. Namun Chanyi lebih sayang kepada Yelubu, sehingga kemudian ia memilih pergi, menghilang dari semuanya, agar Yelubu tidak dijadikan alat dalam peperangan untuk meraih kemenangan. Selanjutnya, hari demi hari, Yelubu hanya menghabiskan waktunya untuk mencari keberadaan Chanyi. Hingga suatu saat, Yelubu bertanya kepada seorang nenek tentang keberadaan Chanyi. Namun nenek tersebut mengaku tidak pernah mengenal Chanyi. Saat Yelubu meninggalkan sang nenek, film berakhir dengan menunjukkan bahwa sebenarnya nenek itu adalah Chanyi, yang dengan bantuan sebuah pil dari Baeksu membuat Chanyi berubah menjadi tua untuk mengelabui Yelubu, dan keduanya pun berpisah untuk selamanya. Sebuah film yang menunjukkan arti sebuah cinta sejati memang tak harus memiliki. Terima kasih sudah menyaksikan Movie One. Pastikan untuk klik like, subscribe, dan loncengnya ya kawan. See you next movie.